Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di balik perubahan. Sebelum kita awali. Wih, batiknya bagus Om, pinjam buat seminar. Kita pagi ini kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat, rahmat, kepahaman dalam mengikuti bincang pagi kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Maaf ya teman-teman agak pagi karena hari ini ada mentoring TLOC. Mau ngimamin kan? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Mas Caim ya, kayak pacamat nih bajunya. Bajunya doang tapi. Mau nyalek. Oh nyalek, alhamdulillah ya. Ya gitu dong ya. Sekali-sekali masuk ke birokrasi. Jangan di langit terus, turun dikit-dikit. Oke, kita lanjutin obrolan kita. Kemarin masih bahas soal apa itu Here I Am ya, kalam-kalam dari Syekh Ali Hanafiyah. Ya, teman-teman yang sudah punya bukunya silakan tuh di ini ya, lihat. Silakan dilihat rekamannya. Dan apa namanya? Ini sebenarnya ini sepasang dengan dissolving ego gitu. Hanya saja memang apa ya? Kita tuh mesti butuh model ya. Mesti butuh model, mesti butuh visualisasi tentang realitas itu kan. Biar kalau nggak ada modelnya itu kita nanti kayak perpustakaan yang nggak terindeks. Kacau. Campur baur. Nggak ada pemetaan. Makanya kemudian tuh kita sudah punya pemetaannya bahwa what am I itu ada 3. Kita mengidentifikasi ya, human being, social being, atau spiritual being. Ini aja yang kita itu. Ya kan? Human, sosial, spiritual. Nah, buku-buku semacam apa itu kayak Breaking the Habit, kayak Biology of Belief, semacam ya Divine Matrix, itu mereka apa ya sampai ke level spiritual lewat tarikoh, lewat tarikat torikoh, lewat torikoh afaki gitu kan. Tarikohnya afaki. Mereka meneliti alam semesta. Nah, kita enggak punya sanad itu gitu. Kita punyanya torikohnya itu melalui toriko nafsani, ya kan? Nah, Hawking itu lebih kepada toriko nafsani sebenarnya. Makanya dia tidak terlalu banyak membahas soal, ya sedikit saja soal bahwa sekarang juga toriko afaki ini sudah mulai menyentuh ranah spiritual kan melalui kuantum. Kan begitu. Ya jadi dan itu kita menjadi sangat kaya. Ngerti toriko afakinya alam ini ya toh, terus sampai ke spiritual bahwa oh iya ya ternyata alam ini pada level yang lebih dalam itu lebih banyak kekosongannya, bukan yang tampak ini, bukan alam tampak ini itu hanya 0,000 panjang banget nolnya. Ya kan. Bahkan di dalam buku Breaking the Habit disebut ini ya. Nah, dia disebutnya ini sebenarnya materi itu hanya potensi.
di alam kuantum. Bukan fakta. Dia potensi. Dia menjadi fakta ketika kita ukur. Kalau nggak diukur, dari pandangan kuantum begini, ya digosok-gosok nggak muncul. Ya. Jadi materi itu hanya potensial. Ya kan? Setelah diukur, baru jadi fakta. Nah ini kita biar tidak terlalu biar rapi lah ya, biar terjadi percepatan, ya kita fokus what am I gitu ya, kita fokus ke sana dan kita buat petanya yang lebih ringkas. Ya, kita bikin ringkas. Ada human being, social being, spiritual being. Ada 3 kelompok itu. Human being, orientasinya ya having. Ya kan? Having. Social being ya having, tapi lebih banyak dia ke doing. Orientasinya doing. Sementara spiritual being itu orientasinya bukan having, bukan doing, tapi art. Dia kreatif, berkesenian. Jadi enggak apa-apa nggak punya gelar, yang penting dia bisa menampilkan, memperagakan kualitas-kualitas keilahiannya di dalam sosial. Ya kan? Nah, kita butuh masyarakat 6.0. Masyarakat yang kreatif, yang mampu membawa kualitas surga di dalam sosial. Itu baru jos. Ya. Nah, memang ini sekarang itu orang-orang di dunia pengembangan diri terutama mereka saya kira karena nggak punya sanad nafsani. Akhirnya itu seminarnya seminar afaki, padahal dia nggak punya pengalaman epistemolog. Sebagai epistemolog nggak punya. Jadi sebut aja kuantum itu, tapi itu kan sebenarnya mesti dimasuki dari seorang perubahan epistemologi keilmuan, jalan pikir. Jadi serba tanggung juga sebenarnya. Nah saya sendiri sanadnya sanad nafsanya. Makanya yang paling dekat untuk membahas sanad nafsani itu Hawking. Meskipun begitu, sanad afaki juga bagus, biar kita tidak cemas. Oh ternyata spiritualitas ini punya dampak ke level bisa mempengaruhi alam, bisa mempengaruhi materi. Kan enak tuh. Kan enak. Sehingga dampaknya apa? Oh kita bisa menyembuhkan sendiri tubuh kita kan. Lewat apa? Lewat spiritual, kekuatan spiritual. Jadi seperti itu. Makanya itu kemudian pada akhirnya Tariqah Afaki itu juga menganjurkan kontemplasi. Nah, podoai. Menganjurkan kontemplasi. Muncullah istilah-istilah era penyembuhan ketiga. Metagenetik. Wah, basisnya kontemplasi. Itu yang ngomong gini ini bukan, ini yang ngomong gini penyembuhan era ketiga ini yang punya sanad afaki gitu. Ya kan? Nah, kita yang punya sanad nafsani loh. Memang itu sudah sering kita lihat dari guru-guru kita. Hanya saja tidak pernah dikumpulkan sebagai jurnal. Itu salahnya kita. Ya kan? Kita sering lihat itu ya. Yang patah hati difufu sama guru, kita angkat tangan. Jadi sambung lagi hatinya, berbunga-bunga lagi. Udah biasa itu kita lihat. Cuma kita itu lemah pencatatan. Lemah pencatatan. Sementara Afaki ini dia nemu apa aja itu dicatat. Nemu koma aja dicatat. Di-report sama dia. Nemu koma aja di-report gitu. Sementara kita udah nemu satu kitab, ini rahasia ini. Nah, itu di situ kita lemahnya di pencatatan. Tidak mau mereport.
Seolah-olah ini ada biar urusan Allah. Iya, alimnya mana kalau urusannya Allah kan. Nah, ini nih kita rapi-rapi ya. Jadi kita enggak minder dengan ilmuwan-ilmuwan kalau ilmuwan berbicara konsistens dengan sanad afaki, kita berbicara konsistens dari sanad nafsani. Ayo, semeja kita yang ngopi, gitu ya, ngopi. Jadi jangan minder orang tarekat, gitu, orang spiritual, ya. Jangan minder, saya di belakang aja lah, bagian-bagian nyapu-nyapu aja di pinggir-pinggir di seminar bahas konsistens. Jangan. Mereka beda sanad, tapi yang dibahas sama. Menarik akhirnya. Satu meneliti alam tampak ini, satu meneliti nafsaninya sendiri. Ya kan. Akhirnya kan keduanya bisa saling mengkonfirmasi. Jadi enak ya. Kapan hari itu saya nonton nonton ini loh. Podcastnya Gita Wirjawan ya, ngebahas Yuval Harari sama Mark. Mereka ngomong konsistens dari perspektif sejarah, dari perspektif afaki, neuroscience. Saya pikir, wah kenapa saya nggak diundang juga ya? Ngomong konsistens dari perspektif nafsani. Sanadnya jelas sampai ke Rasul. Apa yang kurang? Iya kan? Ada sanad, ada ijazah. Hampir aja saya chatting, undang juga dong sama yang sanad sanad nafsani, lengkap ini, soal ijazah gampang. Ya, udah ada ijazahnya. Kemarin kepikiran gitu. Kita bisa kok ngomong soal konsistens dari sanad nafsani. Jangan minder. Mentang-mentang kita nggak punya laboratorium kuantum, ya biarin. Ya biarin. Nggak apa-apa gitu ya. Walaupun kita nggak mengerti volt, ampere itu nggak apa-apa. Nah, ini gunanya pemetaan gitu ya. Gunanya diilmiahkan. Jadi nggak minder, nggak merasa terbelakang, nggak merasa ini ilmu yang nggak amalia yang nggak bisa diilmiahkan. Bisa. Makanya kan kemudian misalnya ya di kelompok-kelompok spiritual kayak di tarekat itu sanad untuk spiritual being. Dia udah punya sanad spiritual being itu. Hanya saja setelah terima sanad kembali lagi menjadi social being, kembali lagi jadi human being. Jadi sanadnya itu dianggap hanya kupon surga. Padahal itu sanad untuk spiritual being. Tapi tidak dipahami seperti itu, ya. Jadi kemudian itu kebalik, social being having spiritual experience. Jadi gumun dengan fenomena spiritual. Loh, itu cara bereksistensi kok jadi gumun. Mestinya fenomena spiritual itu sudah diukur, punya dampak klinis ke sosial dan ke materi. Itu yang kita harus ukur. Ya, jangan kemudian tuh fenomena spiritual gumun. Itu kan enggak pantas. Anda punya sanad sebagai spiritual being. Dia harus fokus bagaimana yang spiritual ini ditransform ke sosial. Ya kan? Ditransform ke tubuh menjadi kesehatan. Nah, itu nanti kan. Jadi, ini kesalahan konsep. Bukan kesalahan sebenarnya. Ketidakfasihan saja. Tidak fasih. Ya, kenapa tidak fasih? Ya ini tadi, karena tidak ada model. Jadi tidak terpahami dengan lengkap. Tapi fenomenanya dialami utuh. Aneh. Fenomenanya kadang dialami utuh pas sulu, gitu, pas zikir, tapi tidak bisa dipahami secara lengkap. Akhirnya antara pengalaman
dengan pemahaman tidak sinkron. Jadi tahayul. Antara pemahaman dan pengalaman tidak sinkron. Pokoknya begitulah intinya. Bahasanya direduksi, begitulah intinya. Nah, ini gara-gara kita kurang baca buku. Ya, akhirnya nggak bisa di-report pengalaman itu gitu. Sementara orang yang belum sampai pada pengalaman yang utuh, dia bisa mi-report. Kelihatannya cakep. Ya, cakep banget ini. Ilmu tingkat tinggi nih. Padahal baru model. Padahal baru modelnya aja, belum pengalamannya. Mana mau mengalami kan? Belum dia. Tapi modelnya aja itu kita udah terkesima. Wih, luar Masya Allah. Itu baru modelnya. Belum realitas sesungguhnya. Itu baru visualisasi model. Tapi karena rapi, mereka tertib, dan akhirnya menjadi kesadaran kolektif itu gampang. Kenapa? Modelnya sudah ada. Jadi pas ketemu itu mereka diskusikan model. Kalau kita kan ketemu, ayam bakar enggak. Gagal buat model. Di dapur ada gulai kambing. Iya kan? Di mana soto yang enak? Itu yang kita akhirnya tuh pembahasannya karena enggak punya model, ya enggak ada bahasa, enggak berkembang bahasa itu. Enggak berkembang filsafatnya. Takut kita berfilsafat nanti sesat loh. Spiritual being loh masih takut sesat, ya Allah. Aduh. Nah, ini kita ya marilah kita sama-sama ya. Ini kritik ke dalam ya. Spiritual being kok masih takut tersesat. Tersesat kemana spiritual being? Udah sanatnya spiritual being nggak mungkin sesat. Oke ya, jadi ini teman-teman tetap harus baca ya kayak buku Breaking the Habit. Itu sanatnya sanat afaki, Divine Matrix, Here I Am. Here I Am ini sanat nafsani. Ya kan? Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Hal yang sama dipandang dari posisi yang berbeda. Dipandang dari posisi di luar, satu dipandang dari posisi di dalam, namanya oneness, oneness. Jadi harus tahu bahasa objektifnya begini, bahasa subjektifnya begini. Ya kan? Seperti itu. Apa itu Adidas? Ya? Ingat rasa, nggak tahu namanya. Akhirnya mboh raweru. Sulit. Kita ini informivora butuh bahasa untuk menyebarkan pemahaman. Apa? Ya, kita gimana? Oh, IQ di bawah dasar. Ya. Adidas ya. Ngeri juga istilahnya ini. Bisa dipatenkan ini. Bisa dipatenkan. Nah, itu soal. Jadi orang-orang kayak Joe Dispenza, Bruce Lipton, Greg Braden, Mas Didu, ya. Orang Jepang, bukan Mas Didu yang di dapur. Orang Jepang. Itu mereka kemudian mengalami transformasi dari social being ke spiritual being, mungkin spiritual being-nya dimensi 6. Melalui pemahaman alam, melalui pemahaman epistemologi fisika. Ya kan? Melalui pemahaman epistemologi biologi. Nah, kita kan udah belajar biologi. Sel aja kita nggak tahu sel itu apa, di mana alamatnya. Ya kan? Jadi mereka melalui pergeseran epistemologinya. Penelitian, kayak Bruce Lipton, sel itu dibongkar sampai ke otak-otaknya. Lalu dia sampai pada kesimpulan, wah ini makhluk spiritual ini. Lah kita mau bongkar apa? Ya paling kita bongkar magicom.
Makanya kita kalau ya telat di Afaki itu telat kita, nggak punya laboratorium. Sekali kita bikin hanya paling animasi. Jadi orang Barat itu memang mereka akhirnya tembus alam spiritual melalui keseriusan, melalui integritas, mempelajari alam semesta. Dan kita juga tidak kalah gigihnya. Kita lebih gigih lagi mempelajari nafsani. Lagi dalam kandungan itu sudah mitoni, kita udah pacaran mitoni. Ya kan, pas lahiran tuh udah akikah, itu proses nafsani itu kan. Tidak kalah gigihnya, cuma tidak pernah dimodel. Wah, akhirnya ini peristiwa-peristiwa nafsani itu akhirnya jadi sirik. Akhirnya jadi tahayul karena tidak direport, tidak dimodel. Kayak gitu-gitu. Jadi kita nggak kalah gigih sebenarnya. Kita nggak bodoh kok. Apa bodoh? Cuma nggak bisa bikin laporan. Makanya kemudian nggak ada nilainya. Pengalaman kita itu tidak bernilai. Pengalaman kita tidak bernilai di sosial. Jadi akhirnya orang-orang spiritual kita ini, itu orang-orang miskin tuh. Itu orang-orang buta huruf. Padahal kita sudah belajar dari kecil melalui sanad nafsani. Tapi karena gagal di model, gagal di report, kita akhirnya insecure gitu ya. Kita minder karena merasa nggak punya ilmu. Ntar dulu. Itu yang terjadi ya. Saya lihat di tempat saya ya. Yang belajar di Mbah itu merasa kemudian malu menyebut diri Ikhwan Thoriko. Ntar dulu ya, ayo mari kita baku lihat model, ya kan? Kalau Joe Dispenza bikin model kuantum, kita bikin model yang begini, yang sama-sama bulat. Ya bisa lah, ya kan bisa. Iya, kaget juga Joe Dispenza ini, apa ini maksudnya ya? Ntar dulu ini ya, bayat dulu. Nah, iya, sama kalau kita masuk kampus kan dibayar juga itu kan. Sumpah mahasiswa kan. Biar kemudian itu menjadi intelek. Ya kan? Dibayar, dan itu harus bayar. Nah, di Muna sudah ada ritual kago-ago. Nah, itu pelajaran nafsani ya. Ya, karena nggak dimodel, akhirnya ini jadi sirik. Ya, tuh. Jadi sirik akhirnya. Jadi kalau kita minum obat itu syariat, kalau kita ziarah sirik loh. Padahal itu proses nafsani kan. Nah, ini kita ya apa ya. Makanya rusaknya agama ini. Kalau kita tidak pintar-pintar, tidak mau baca buku, tidak mau belajar. Ya kan? Nah, orang Barat itu mereka sampai ke spiritual being, itu bacaan bukunya luar biasa. Dari SD. Ya kan? Dari SD. Makanya mereka mentransformasi human being ke social being lewat sains, lewat filsafat. Ya kan? Lewat sains, lewat filsafat. Kayak orang Jepang itu kan. Mungkin mereka belum sunat, tapi disiplinnya. Ya kan? Karena mereka evolusi spiritualnya itu melalui sains. Dari human being yang sangat-sangat egois, pendusta, yang disebut di sini, menjadi social being, itu lewat sains. Dari kecil mereka sudah membaca. Ya kan? Kalau kita kan dari kecil cari kuburan di mana ini ya. Ya kan beda jalur, tapi mereka progresifnya bagus. Jadi social being-nya mereka itu udah rapi gitu. Kalau kita dari human being ke social being tuh belum sampai 200 masyarakatnya. Padahal ratib tiap malam. Ya kan, simtuduror tiap malam. Tapi karena nggak di model itu loh. Ngaji kita ini kan
bangsa yang paling banyak ngaji. Ya kan? Belum wakiahan, belum yasinan, belum tahlilan. Tapi di bawah 200. Belum menakiban. Belum tawaju-tawajunya. Ya kan? Belum hataman. Saya dulu hataman sampai dari jam 8 sampai jam 6 sore. Hataman Qul Jumat itu. Tapi ngerti, ini mentransform saya dari social being ke spiritual being. Senang saya hataman. Hataman. Tapi kok yang lain ini enggak geser. Tetap saja habis hataman, 20 tahun hataman, masih human being. Disuruh pilpres nggak mau dia. Seolah-olah bukan soal, dia bukan social being. Nah, ini juga repot ini kita ini ya. Udah habis kitab-kitab ulama besar di hatam kan. Evolusi masih sebagai human being yang sangat egois. Nah, ini persoalan ya, persoalan. Seperti itu. Jadi kita kaya sebenarnya kita ini. Saya di Jogja aja itu selama setahun nggak ada duit. Selamat, karena apa? Banyak hataman tadi ini. Ya kan, hari Kamis, Simtuduro, hari Selasa, Manaki, pulang bawa besek. Nah, tapi saya tahu peta, tahu model. Ya kan? Tahu model. Malam Jumat, Manakib saya Abdul Qadir Jailani. Ya, Manakib, Mbah yang pimpin. Wah, beseknya 2 saya itu. Lana nyambai. Lana nyambah. Tapi saya ngerti bahwa ini bukan social being having spiritual experience. Enggak. Orang selalu enteng ya habis manakib. Loh. Kalau enteng itu dia berarti spiritual experience. Cerah, terang ya kepala ya. Loh, bukannya harusnya itu habis manakib kita berpikir sosial ini, pengalaman sosial ini lebih santai, lebih enjoy, lebih kaya. Mestinya kan begitu. Yang kita perjuangkan di bumi ini kan adalah biar pengalaman sosial kita ini happy. Biar pengalaman sebagai manusia ini tidak menderita. Itu kan yang kita perjuangkan. Kenapa? Loh, tidak cocok dengan di surga. Ya, kita tahu betul rasa surga itu kan. Kalau spiritual being, tahu betul rasa surga. Ada kalau mau tahu rasa surga di Semarang itu ada namanya kafe warga lokal. Wah, itu kopi surga. Ya. Jadi ini kita perlu rapi-rapikan ya, rapi-rapikan. Nah, modelnya ini aja lah ya, modelnya. Cuma kemudian tuh transformasinya ini harus dijalani. Harus dijalani. Jadi bagaimana kita, dan itu mestinya orang punya kitab sendiri. Punya kitab nafsaninya sendiri. Bagaimana saya melarutkan human being-ku. Bagaimana saya melarutkan social being. Punya kitab ya. Ya kan? Nggak bisa spiritual being itu nggak punya kitab. Wah, nggak bisa. Harus ada kitabnya. Bagaimana sulitnya misalnya melarutkan social being-nya orang Madura, ya kan? Bagaimana rumitnya melarutkan social being-nya orang Muna, kepala batu kan terkenal. Ya kan? Keras ya. Beda dengan saya melarutkan social being orang Jawa, itu kan tantangan tersendiri itu. Ya kan, apalagi misalnya orang Batak, social being-nya itu beda rasanya, ya kan? Apalagi misalnya social being orang Bajo yang tinggal pinggir laut. Ya kan, itu lain. Nah, kita mesti report itu kan, mesti report. Mesti report. Oke, jadi apa namanya? Kita harus punya model ya, punya model. Nah, sekarang kita kembali ke dissolving ego ya. Kita kembali. Oke, ke sini. Tapi ini kita
bahas pikiran, padahal kita ini belum sampai ke sini gitu. Pokoknya kalau untuk orang Indonesia, suruh aja bagian ego dulu aja, pikiran nggak usah. Pasti nggak kenal dia, karena belum bereksistensi di sana gitu. Kalau ego tuh, ya tahu saya ini, di bawah 200, saya semua ini Bang. Nah, iya memang. Tapi mulai di atas 200, apa ya willingness? Belum kenal dia. Apa ya acceptance ini ya? Belum kenal. Dulu zaman kopdar saya begitu itu. Di bawah 200, oh tahu saya pernah ini Bang, sering. Tapi 400 abstraction itu apa ya? Contohnya Bang, contohnya. Oh, belum bereksistensi, nggak bisa dikasih contoh pun juga nggak bisa cerna dia. Oke ya, coba kita baca. Keingintahuan dapat digeser dari bentuk, dari form, dan konten pemikiran untuk menjadi sadar akan medan, akan feel. Nah ini nih yang paling penting. Form, bentuk, konten itu isinya, ya geser ke teori feel. Jadi pergeseran epistemologis dari Newton ke Einstein karena Einstein mengajukan teori medan gravitasi. Tapi dari ini sih sebenarnya, dari medan listrik itu, medan magnet. Medan itu kan nggak ada bentuknya, nggak ada materinya medan itu. Nah, kalau kita teori medan itu disebut jin. Ya ada botol gerak sendiri, jin yang dorong. Padahal itu feel. Entah itu feel elektromagnetik, ya atau aura itu spiritual feel. Ya kan? Dia feel namanya. Medan kesadaran, medan kemawasan. Jadi kita tidak bisa memahami spiritual itu dengan bahasa materi, bahasa form. Minta contoh lagi. Enggak bisa, ini feel. Jadi kalau belajar spiritual, jangan dibiasakan minta contoh. Karena ini bukan bentuk, bukan konten, tapi medan. Medan itu bisanya dia di contoh kalimat, contoh bahasa. Coba deskripsikan. Dia lewat deskripsi, bukan lewat contoh fisik, tapi lewat deskripsi. Contohnya begini. Contohnya, saya tidak mau. Saya tidak mampu. Ini kan deskripsi ya. Kan rasanya beda ini, feel-nya beda ini. Nah, begini dia tuh. Melalui ayat-ayat. Ayatnya mana? Jangan contohnya. Ya, tuh. Ayatnya mana? Jadi feel itu dia diterangkan melalui ayat-ayat. Melalui ayat-ayat. Ini ayat nih. Tanda dari feel itu mana? Dia diterang mana ayatnya? Tadi sudah dibacain. Saya kira itu bukan ayat lah. Gimana? Gitu ya. Jadi tidak bisa dia dimintakan contoh. Karena contoh itu masuk wilayah form dan konten. Sementara yang kita bahas feel. Maka mintakan saja dalilnya. Ayatnya. Sebut ayatnya. Oh iya, beda ini ya. Tahu aku. Tahu feel. Itu melalui nafsani. Tapi kalau kita belajar fisika, itu kita harus melakukan eksperimen dalam medan kuantum. Ya kan? Kita nggak punya laboratorium itu. Jadi untuk menghasilkan makna baru, kita mesti percobaan dengan menembak apa? Foton. Wah, kelamaan. Pakai nafsani aja. Baca aja itu 6.666 ayat. Belum dengan hadis kursi. Belum dengan kalam-kalam ulama, kalam guru, kalam mursyid. Feel-nya lebih luas. Ya kan? Belum lagi yang versi local wisdom.
Allahumma ubat ubed itu kan, wah itu doa-doanya wali Jawa. Wah itu lebih ini lagi, lebih dalam lagi feel-nya itu kan. Lebih ini ya. Ya, jadi kita mesti mengerti feel. Jadi kita ngomong feel, tahu-tahu kita dihukumi dengan hukum konten, form lah, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi gitu ya, ini poin penting sebenarnya ini. Bentuk konten jadi medan. Ya. Di medan. Nah, itu dibedakan. Jangan minta contoh kalau belajar, tapi minta ayat. Minta ayatnya mana? Minta, karena itu feel, itu dia deskripsi. Fisika kuantum itu kan nggak bisa dicontohin. Tapi makanya dia dijelaskan secara filosofis saja. Dia jadi ayat. Ya kan? Singkat tingkah lanjut itu nggak bisa lagi diraba nggak bisa lagi diraba. Mana contohnya nggak ada. Makanya diterangkan secara filosofis. Fisika tingkat lanjut, fisika kuantum. Ya kan? Seperti itu. Karena dia feel gitu ya. Karena dia feel. Oke. Jadi pokoknya teman-teman tuh nggak usah dulu mikir nambah rumah gitu ya. Udah selesaikan dulu proses bereksistensi. Ya. Cara bereksistensinya clearkan dulu itu ya. Biar pintar. Biar bisa duduk sama Gita Wirjawan gitu ya. Ini sama Surati, aduh harus adil ini, masa di negeri tarekat kok nggak yang diundang ini bahas konsistens dari perspektif nafsani kan. Mau saya kalau disuruh podcast di Deddy Corbuzier nggak mau aku. Tapi kalau sama Gita Wirjawan mau lah. Beda ini soalnya, beda audiens. Ya. Kapan-kapan tuh ya kita coba podcast di sana gitu. Ya, beda kita harus beli jalur. Seperti itu. Ini penting ya, ini penting. Jadi sebenarnya kita ini kaya. Feel kita ini luas. Tapi karena kita nggak report, nggak bikin deskripsi menjadi sastra, hanya menjadi mantra, hanya menjadi wafat, ya orang jadi ngeri juga ini. Ngeri juga ini kan. Sudah yang dipelajari feel, ya kan, bukan konten, bukan form, ya ngeri juga. Jadi kan misalnya apa, kan di pondok itu kan pakai wafak itu feel sebenarnya. Feel, ada feel-nya. Kalau diteliti kontennya, apaan kertas ditulis-tulis pakai spidol bisa menyembuhkan kanker? Loh, bukan kontennya. Tapi dia masuk ke feel itu gitu. Tidak penting, tidak terlalu penting kontennya. Jadi nggak bisa dipakaikan pengertian molekuler kalau wafak-wafak dari kiai gitu kan, nggak bisa dia. Wong Mbah Haja semua godong dadap. Sakit perut godong dadap, kanker godong dadap, tumor godong dadap. Bukan konten formnya, tapi feel-nya itu. Makanya ketika dicoba yang lain kok nggak sembuh ya. Ya kamu masih berpikir konten. Ya feel. Ya jadi wafak, jadi godong dadap, macam-macam. Ya kan? Feel-nya itu loh. Dia feel. Nah, kita masih berpikir soal form, bentuk, konten. Berpikir materialis. Telit kita bawa ke laboratorium, godong dadap. Ya, hanya jadi paling godong dadap ini buah sayur ini. Nggak ada hubungannya dengan tumor. Loh, ini kan pondok pesantren, mainnya feel, mainnya ayat. Ya kan? Mainnya ayat. Kadang-kadang nggak penting tuh formnya apa. Karena ditempeleng aja udah. Dikaplok. Kita kemudian
membuka terapi kaplok. Yang nggak bisa, feel-nya nggak ada. Gitu. Yang ada masuk penjara kriminal. Nah, kita itu sekarang udah masuk ke terapi feel. Roger Callahan dengan thought feel. Ya, nah. Masuk ke feel, barat aja udah mengerti ayat. Makanya sebenarnya itu kalau kita terangkan dengan baik ayat-ayat, itu feel, orang barat itu tahu dia. Ada makna di sana. Dalam feel itu ada meaning. Ada makna. Bukan ada bentuk, bukan ada konten, nggak ada. Adanya makna. Ya, itu adanya makna. Tapi itu dia bisa ke sana kalau spiritual being. Ya. Tapi harus tahu feel-nya. Harus tahu feel. Misalnya juga orang yang, makanya tidak semua yang diberi wafak itu juga manjur. Karena levelnya memang belum bisa mengakses feel itu. Belum bisa mengakses feel itu. Makanya K24 laris. Ya karena orang belum bisa mengakses feel spiritual. Mau diapain juga gitu. Kayak kakak saya ini kan. Mengalami kesedihan gitu ya. Mungkin diabetes. Udah kamu wirid aja, nggak usah nyari-nyari obat. Kamu lompat ke feel spiritual, sudah ada sanad kok. Nggak usah lagi harap-harap dikirimin jamu dari jamu ampuh dari Jawa, nggak usah. Lompat langsung masuk ke wilayah unknown, feel spiritual, ketemu makna di sana. Sekali kamu bisa masuk selamanya, bisa kamu wariskan. Ya, ngapain habis-habisin uang untuk beli itu? Kalau uangmu banyak nggak apa-apa. Kalau uangmu masih belum banyak, masuk lompat ke feel spiritual. Ada sanad kok. Akhirnya sekarang nggak nanya-nanya lagi gimana herbalnya. Udah wirid. Wirid. Ya kan? Saya gituin kakak saya. Wirid. Cara ngakses feel itu bukan soal ini bukan soal apa ya? Ada dua kan? Experience-nya atau cara bereksistensinya. Jadi kalau sudah cara bereksistensinya nggak perlu akses mengakses. Memang itu nature-nya gitu kan. Oke, polisi. Jadi melalui pembiasaan ya. Jadi kalau kita tawadu itu kan masuk dalam feel itu. Kalau sudah masuk feel, tidak terlalu penting itu bentuknya, formnya. Makanya kadang-kadang tuh yang kita masih masuk feel tapi masih bawa form. Itu kita tidak ini juga, tidak kompatibel bahasanya. Spiritual tuh masuk feel makna, bukan lagi form. Ya kan? Bukan form. Bukan lagi konten. Seperti itu. Oke ya, jadi itu. Tapi ini memang saya lihat kecenderungan orang itu untuk mendapatkan makna itu melalui proses pengkondisian. Termasuk Joe Dispenza ini kan mengajarkan pengkondisian. Ya kan? Jangan. Kita ini spiritual being. Harusnya makna itu udah hal yang terkonfirmasi dengan jelas. Jadi enggak usah. Makanya Hawking pada akhirnya kan dia mau kontemplasi aja. Karena aku spiritual being ya. Nah, kita itu masih belum jelas ini. Masih belum jelas. Jadi spiritual ini akhirnya ini hanya kayak experience saja gitu ya. Ya. Masih social being. Padahal tuh ya namanya makna kita makhluk spiritual. Bagaimana kemudian makna ini bisa
revolusi sosial, bisa merevolusi fisik. Nah, itu baru namanya orang surga yang jalan-jalan di bumi. Ya kan? Tapi itu lagi-lagi mesti harus transform dulu. Spiritual being itu memang mulai 500. Tapi masih ada banyak dualitas di 500 ini. Paling kuat itu 700-an. 600 itu udah spiritual being. Tapi dualitasnya baca sendiri di buku TLOC ya. Baca sendiri. Di 700 juga masih ada dualitasnya, tapi dia bukan dualitas sebenarnya. Tapi disebut Hawking itu dualitas. Tapi sebenarnya di atas 700 itu tidak ada lagi dualitas, non dual kok. Hanya belum utuh, ketidakutuhan. Saya kira itu aja pagi ini ya. Nggak usah panjang-panjang. Nggak usah panjang-panjang ya. Jadi yang penting teman-teman tahu. Membaca harus. Membaca itu harus. Makanya saya di bukunya itu buku-buku afaki. Karena saya nggak di jalur itu gitu. Kalau di jalur nafsani nggak usah punya buku. Saya udah sanat. Udah sanat. Jadi nggak ada bukunya itu. Sedikit kalau dilihat buku saya, ini kok buku-buku sains semua. Iya, biar orang tuh nggak menganggap remeh nafsani ini. Gitu. Kalau soal nafsani kok nggak ada bukunya lah. Ngapain buku? Uang sanatnya. Yang bawa sanat. Ya kan? Pokoknya. Kan gitu. Pokoknya. Oke ya, jangan lupa dibaca lagi apa Here I Am itu ya. Kalau teman-teman mau lihat bagaimana caranya, bagaimana makna itu menyembuhkan, lihat Tapping for Healing. Ada praktek di sana. Makna, feel itu menyembuhkan. Feel itu bisa meregulasi konten form. Nah, itu nanti di Tapping for Healing ya. Dilihatnya. Kalau mau lihat prakteknya, kalau mau mempelajari bagaimana kemudian mentransformasi sosial, itu MTLOC itu. Harus ngajar dia ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswad. Terima kasih teman-teman. Mengingatkan ya, habis ini kita jam 9 ada mentoring TLOC. Bagi teman-teman alumni bisa riset ya, gratis. Terima kasih. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.